warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dan juga klik video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen yang positif biar channel ini berkembang dan terus berkembang menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris. Karena tanpa sejarah dunia dan kita semua tidak ada apa-apa. Indonesia kembali berduka. Dunia penerbangan kembali menorehkan sebuah peristiwa besar. Hilang kontak SJ182 merupakan duka bagi bangsa Indonesia. Semoga peristiwa ini menjadi sebuah kenangan bagi kita semua dan keluarga yang ditinggalkan, para korban, tetap diberi kesabaran dan juga ketabahan hatinya agar lebih ikhlas dalam menerima segalanya. Ngomong-ngomong masalah penerbangan nih, ada satu cerita dan sejarah yang perlu kita ketahui bersama. Jadi mungkin generasi sekarang itu tidak pernah tahu dan juga hanya mengenal sedikit cover dari sejarah penerbangan, di mana suatu dasar penciptaan pesawat terbang. Banyak orang-orang mengetahui bahwa pesawat terbang diciptakan oleh Wright bersaudara, di mana Wright bersaudara ini berhasil melandaskan dan terbang pada tahun 1903 di Amerika Serikat. Tapi ada sebuah fakta yang mengejutkan bahwa sebelum Wright bersaudara melakukan percobaan penerbangan secara mandiri bersama kapalnya bernama Flyer, ada seorang ilmuwan yang memang terlebih dahulu telah melakukan percobaan-percobaan sehingga ditemukan titik terang bagaimana perubahan penerbangan dan diciptakannya pesawat terbang hingga bisa secanggih sekarang. Dan kalian serta kita dan juga aku yang bisa menikmati ke fasilitas pesawat, bisa duduk di kursi yang nyaman, kemudian bisa terbang dengan waktu durasinya itu yang mulanya itu berjam-jam, berhari-hari, bisa dipangkas menjadi dalam hitungan menit, dan mungkin suatu saat nanti bakal dalam hitungan detik bisa dicapai dalam suatu tujuan penerbangan. Oke, tanpa berlama-lama berbasa-basi dan juga pembukaan serta mukadimah, kita lanjut ke topik pembahasan di mana ada seorang ilmuwan bernama. Tapi sebelum kita lanjut, aku ingatkan kepada kalian yang belum subscribe, belum like, belum share, serta belum komen, silahkan lakukan hal-hal ini biar kita bisa lanjut dan lebih bahas masalah penerbangan kali ini. Ini benar-benar penting, genting, dan juga sangat-sangat important untuk kita semua agar bisa membangun channel ini ya. Aku ingatkan kepada kalian tetap subscribe dan juga cepat komen dan juga like yang banyak ya. Kita lanjut. Sebelum adanya penemuan yang dilakukan oleh Wright bersaudara pada tahun 1903 nih, ada seorang ilmuwan asal Cordoba, Spanyol, dan ilmuwan ini adalah seorang ilmuwan muslim nih. Jadi kita sebagai muslim patut berbangga hati karena segala sesuatu penemuan itu sebelum penemu-penemu barat dan juga ilmuwan-ilmuwan ahli dari Eropa yang menemukan semua penemuan, ilmuwan-ilmuwan muslim telah menemukan dan juga telah menjadi titik terang bagi penemuan-penemuan yang kemudian dikembangkan. Jadi bisa jadi kayak penemu muslim itu orang pertama yang memiliki ide-ide cemerlang dan juga memiliki wawasan-wawasan luas, cuma dikembangkan lagi tuh sehingga yang nampaknya adalah orang-orang yang tercover sampai sekarang itu seperti misalnya penciptaan aljabar yang seharusnya itu orang-orang muslim dulu tapi dikembangkan menjadi sebuah topik di mana seakan-akan penemuan ini ditemukan oleh orang-orang barat dan juga orang-orang Eropa. Oke, karena pembahasannya udah melenceng dari pembahasan tadi, kita kembali lagi ke topik aerodinamika. Yaps, Abbas Ibnu Firnas, seperti thumbnail yang aku bikin dari kemarin itu, bahwa Abbas Ibnu Firnas merupakan seorang ilmuwan muslim yang berasal dari Cordoba, Spanyol, dan memiliki nama asli yaitu Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Wirdas Al-Takurini. Aku berhasil bacain karena aku udah tadi belajar panjang kali nih namanya kan, dan akhirnya berhasil, alhamdulillah. Nah, ilmuwan yang memiliki nama panjang ini atau disingkat dengan nama Abbas Ibnu Firnas ini berasal dari sebuah daerah di Cordoba. Beliau lahir di Israel, Onda Al-Andalus, atau sekarang itu dikenal dengan nama Ronda Spanyol, di mana beliau lahir pada tahun 810 Masehi. Jadi bisa terbukti dong kalau misalnya Wright bersaudara melakukan percobaan di tahun 1903 Masehi, nah sedangkan Abbas Ibnu Firnas ini telah melakukan percobaan ini pada tahun-tahun 800-an Masehi. Jadi lebih awal sang ilmuwan muslim yang menemukan pesawat terbang. Kenapa bisa beliau yang menemukan dan kenapa tidak dikembangkan bahwa beliau adalah penemunya? Ya, kita lanjut video berikut ini. Lanjut. Nah, latar belakang Abbas Ibnu Firnas ini adalah seorang jenius dan juga cendekiawan yang menguasai banyak sekali bidang ilmu, seperti misalnya fisikawan, terus astronomi, kimia, dan juga berbagai ilmu aerodinamika. Jadi nggak heran kalau beliau itu memiliki cabang-cabang ilmu yang memang terkonsep dalam kepalanya. Jadi nggak usah bingung ya, kalau orang-orang jenius macam ini pasti punya pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan sering mengamati sesuatu dalam pikiran diamnya. Jadi nggak banyak ngomong, langsung aksi dengan segala keterbatasan dan juga
kepengetahuannya yang kepo-kepo banget terhadap alam semesta. Nah, gimana ceritanya bisa menjadi landasan pertama di mana ada titik terbang manusia pertama yang terbang selama 10 menit? Jadi pada suatu hari pada tahun 825 Masehi nih, sang ilmuwan Abbas melihat seorang akrobatik yang sedang memainkan sebuah atraksi penerbangan di mana ada seorang atraktor yang bernama Armen Firman nih, memutuskan untuk loncat dari sebuah menara Masjid Agung di Kurtuba. Jadi beliau itu melakukan percobaan dengan sangat resiko tinggi dan hanya bermodalkan sebuah pasang sayap yang diikat pada dirinya itu, dan itu berbahan dari kayu-kayuan dan tidak dilengkapi dengan alat pengaman. Jadi benar ya, ini merupakan sebuah pertunjukan dan tontonan yang sangat atraktif dan juga menguji nyali. Jadi karena Armen ini memang orang-orang yang sangat bernyali besar, dia memutuskan untuk terbang dan juga terjun langsung dari menara Masjid Kurtuba, dan akhirnya landasannya itu tidak berhasil dilandaskan dan beliau mengalami beberapa kali cedera dengan atraksi yang dilakukannya itu dan sangat berbahaya. Nah, melihat atraksi yang dilakukan oleh si Armen Firman ini tidak berhasil mendarat dengan baik, sang ilmuwan Abbas kembali kepo dengan apa yang dilihatnya tadi. Kenapa sih bisa terbang sedangkan menggunakan alat-alat sederhana seperti sayap kayu dan juga berbagai properti sederhana. Jadi muncullah tuh ide-ide Abbas Ibnu Firnas ini untuk meneliti lebih lanjut dan melakukan percobaan terhadap dirinya sendiri. Jadi nggak muluk-muluk nih mau ngecobain orang lain, enggak, dia langsung cobain dia sendiri menggunakan perancangan-perancangan yang dilakukan oleh dia sendiri. Nah, yang paling jenius dari ilmuwan ini adalah dia tidak mau melibatkan orang lain dalam akrobatik percobaan yang dilakukan. Jadi dia langsung buat sendiri itu kapal-kapalan yang berupa sayap untuk terbang, jadi nggak melibatkan orang banyak untuk beresiko tinggi. Dan alhasil dia mencoba untuk percobaan yang dilakukan oleh si Armen Firman ini. Dan pada tahun 875 Masehi, nggak jauh berbeda selang waktu dari pertunjukan yang dilakukan oleh si Armen Firman ini, sang Abbas pun melakukan percobaan dan membuat sebuah kayu besar sehingga membentuk sayap-sayap dan juga dilengkapi dengan adanya sutra untuk melanjutkan percobaan yang sempat gagal dilakukan oleh Armen Firman ini. Yang menjadi hal unik adalah jika si Armen ini menaiki puncak sebuah masjid di mana adanya menara yang titiknya itu lumayan tinggi, Abbas Ibnu Firnas mencoba titik yang lebih tinggi lagi, yaitu sebuah puncak gunung bernama Jabal Al-Arus di Rusafa dekat Cordoba, dan memutuskan untuk melakukan percobaan berbahaya ini seorang diri. Dan tentu saja di bawah-bawah gunung itu orang-orang menonton atraksi yang bakal dilakukan dan orang-orang menertawakan apa yang dilakukan oleh Abbas Ibnu Firnas ini, sehingga banyak yang tidak percaya dengan percobaan yang bakal dilakukan dan sangat beresiko tinggi. Dan tentu saja nyawa menjadi taruhannya. Kebayangkan terbang dari ketinggian gunung yang memang lumayan tinggi tanpa ada parasut, tanpa ada bahan pengaman, dan juga tanpa ada jaminan-jaminan kesehatan BPJS dan sebagainya, dan langsung mencoba untuk terbang. Dan akhirnya pesawat yang dirancang sangat-sangat sederhana dan simpel sekali ini berhasil terbang di atas langit-langit dengan periode penerbangan selama 10 menit. Namun, meskipun pesawat yang dirancang oleh Abbas Ibnu Firnas ini tergolong pesawat sederhana dan mampu terbang selama 10 menit, tapi beliau tidak bisa mengendalikan untuk landasan yang lebih bagus. Karena landasan yang dilakukan secara darurat dan juga tidak teratur dan tidak tercapai titik yang diinginkan, maka beliau mengalami cedera yang serius di beberapa bagiannya dan tidak bisa melanjutkan eksperimen ini lagi. Nah, meskipun sudah mengalami cedera dan juga sedikit patah-patah di bagian tubuhnya beliau, tapi eksperimen beliau tidak berhenti begitu saja. Beliau terus mengamati beberapa kejadian alam yang ada di sekitar beliau sehingga ditemukan satu titik di mana terpecahkanlah sebuah masalah mengapa pesawat itu tidak bisa landing dengan baik. Ternyata pesawat yang diciptakan sangat sederhana oleh Abbas Ibnu Firnas ini tidak lengkapi dengan peralatan ekor, di mana ada sebuah burung yang hendak landas tapi sayapnya itu teratur dengan ekor dan menaikkan sayap serta menaikkan ekornya. Dan ini menjadi dorongan agar udara-udara bisa menjadi rem bagi pesawat dan juga bagi burung yang akan melandas di ranting pohon ataupun tempat landasannya. Nah, karena keterbatasan usia dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh sang ilmuwan muslim Abbas Ibnu Firnas, maka eksperimen ini tidak dilengkapi dan juga tidak dilanjutkan lagi. Akan tetapi eksperimen ini yang kemudian dijabalkan dalam sebuah buku-buku tulisan beliau akhirnya diuji coba oleh beberapa ilmuwan Eropa dan juga ilmuwan Amerika, sehingga bisa dikembangkan menjadi eksperimen yang bakal dilanjutkan dengan adanya cikal bakal orang-orang terbang di seluruh dunia dan terciptalah pesawat terbang. Jadi kita sebagai muslim patut berbangga hati karena ada seorang ilmuwan muslim yang menemukan di mana titik terang adanya pesawat terbang, dan ini tidak dipublish secara umum
Kepada orang lain ya mungkin kita nggak tahu kenapa misteriusnya seperti ini, akan tetapi sejarah mencatat bahwa orang pertama yang terbang di dunia yaitu seorang ilmuwan muslim berasal dari Cordoba, Spanyol bernama Abbas Ibnu Firnas. Oke, itulah sekilas cerita dan juga sejarah dari seorang ilmuwan muslim, dan kepada kita semua agar terus saja bersyukur apapun yang terjadi saat ini, dan juga jangan mudah menyerah dengan apa yang kita hendak lakukan ke depan, karena suatu saat bakal ada satu titik terang di mana terobosan-terobosan itu bisa menjadi hal yang terpecahkan dan bisa digunakan untuk masa depan. So, aku ingatkan kepada kalian semua yang belum subscribe channel ini dan juga yang belum komen dan juga belum like, silahkan kalian lakukan itu semua. Aku mohon sekali kalian, aku tahu bahwa kalian itu orang-orang baik, orang-orang yang sangat spesial, orang-orang yang sangat luar biasa. Aku mengucapkan terima kasih untuk yang udah subscribe, udah like, udah share, udah komen juga. Aku menghargai itu semua. Semoga suatu saat ini channel bisa menjadi channel yang lebih edukatif, historis, dan juga legendaris, karena tanpa sejarah kita bukan siapa-siapa.